Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geraldus Kevin Ryan dari Teknik Geofisika ITS dengan NRP 5017251026, dan pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bab 16 dari buku Geologi Fisik, itu dengan judul Sungai dan Banjir. Oke, pertama kita itu harus mengerti dulu kalau air yang mengalir itu dibantu oleh erosi massal. Jadi air itu merupakan agen geologis paling penting dalam mengikis, mengangkut, dan mengendapkan sedimen. Jadi hampir setiap landscape di bumi itu uh, proses erosi sungai atau deposit itu menunjukkan hasilnya. Yang pertama-tama kita ada daur hidrologi. Nah, uh, jadi interaksi antara hidrosfer, geosfer, biosfer, dan atmosfer itu dapat kita dengan mudah pahami melalui siklus daur hidrologi ini. Jadi ada evaporasi, yaitu air menguap dari lautan; transpirasi, air menguap dari vegetasi atau makhluk hidup; kondensasi, yaitu mengembun menjadi awan; presipitasi, itu hujan atau salju; runoff, itu air yang jatuh mengalir di permukaan; dan yang terakhir itu infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, pada gambar ini kita ditunjukkan ini evaporasi itu dari laut, atau bisa juga dari danau atau tempat lain yang banyak airnya, jadi naik jadi uap. Sama kayak yang ini transpirasi, naik jadi uap, tapi ini dari tumbuhan atau vegetasi. Lanjut, setelah menjadi uap, proses yang selanjutnya itu kondensasi. Jadi uapnya tersebut itu mengembun menjadi awan, terus lanjut bakal turun jadi hujan atau salju, dan habis itu bakal ada runoff di mana air itu jatuh dan mengalir di permukaan bumi. Terus habis itu ada infiltrasi di mana air nanti meresap ke dalam tanah menjadi air tanah dan balik lagi nanti ke laut, dan siklus ini akan terus berulang. Selanjutnya ada air yang mengalir. Jadi sungai itu apa sih? Jadi sungai itu adalah aliran air yang mengalir dalam alur dan bergerak ke bawah lereng di bawah pengaruh gravitasi. Yang pertama itu ada hulu aliran sungai atau headwaters. Jadi headwaters ini adalah bagian atas aliran sungai dekat sumbernya di pegunungan. Terus ada muara atau mouth, di mana itu adalah tempat di mana sungai masuk ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Terus ada alur sungai atau channel, yaitu depresi panjang dan sempit yang terbentuk akibat erosi oleh aliran sungai pada batuan atau sedimen. Dan ini ada stream banks, stream bed, dan floodplain, di mana stream banks itu sisi-sisi alur sungai, stream bed itu bagian bawah alur, dan floodplain itu dataran di samping sungai, di mana saat banjir akan terisi air. Jadi pada gambar ini headwaters tuh yang di atas ini, terus muara itu yang di sini, terus floodplain ini semuanya. Terus nah, pada gambar ini yang B itu menunjukkan gambaran dekatan B kalau kita lihat secara dari samping gitu. Jadi itu kayak bentuk V ya. Itu menunjukkan bahwa kecepatan di hulu atau headwaters itu kan cepat karena sumber airnya dari sini terus turun ke bawah ke hilir atau mouth. Ini kan lebih ke datar ya, lebih lebar. Itu menunjukkan bahwa kecepatannya itu cenderung menurun dan jadi lebih pelan. Terus di sini ada floodplain, terus channelnya di sini. Jadi nah gambar ini, jadi ini tuh yang di kiri itu sebelum sebuah hujan, dan ini setelah hujan. Nah, ini tuh semuanya yang keisi itu adalah floodplain. Jadi pas habis hujan atau ada banyak air lah yang datang, bakal ada banjir, terus floodplain itu bakal terisi oleh air yang banyak seperti ini. Oke, lanjut ke daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu adalah total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya.
Terus pembagi atau divide itu sebuah punggung atau strip tanah tinggi yang memisahkan satu daerah aliran sungai dari yang lain. Terus ada continental divide, itu adalah garis yang memisahkan aliran sungai yang mengalir ke Samudra Pasifik dari yang mengalir ke Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko. Dan pada gambar ini itu daerah aliran sungainya Mississippi River, dimana di Mississippi River ini kan sungai dan anak sungai itu dari sini, terus anak-anaknya nih, terus ini Missouri River, anak-anaknya, ini Ohio River. Dan ini itu Continental Drive, jadi ini memisahkan aliran sungai yang mengalir ke Samudra Pasifik dari yang mengalir ke Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko. Ini di Amerika ya. Lanjut, ada pola-pola drainase. Jadi pola drainase itu penataan sungai dan anak sungainya dalam peta. Jadi sebagian besar anak sungai bergabung dengan sungai utama pada sudut tajam membentuk huruf V atau Y yang mengarah ke hilir. Jadi kira-kira kalau di sungai ntar anak-anak sungai itu berbentuk Y seperti ini atau V, rata-rata kayak gitu. Oke. Terus dendritik itu pola yang menyerupai pohon atau cabang pohon. Radial itu menyebar keluar seperti jari-jari roda. Rektangular itu anak sungai memiliki belokan 90 derajat yang sering dan cenderung bergabung dengan sungai lain pada sudut siku-siku. Terus ada yang terakhir itu trellis, yaitu aliran utama paralel dengan anak sungai pendek yang bertemu pada sudut siku-siku. Nah, yang pertama itu dendritik. Nah, itu jelas ya, kelihatan seperti pohon atau cabang-cabang pohon. Terus yang radial itu kenapa kayak roda? Itu karena ini itu gunung ya, atasnya itu gunung, jadi airnya itu merambat ke semua arah, terus kayak roda gitu lah ya, kayak roda. Dendritik tuh juga bisa dibilang sebagai bagian dari radial ya, itu tergantung dari POV aja sih. Jadi kalau dipotong misal segini nih, ini kelihatannya ntar kayak dendritik, bisa jadi seperti itu. Terus ini yang rectangular, bisa kelihatannya itu rapih, lurus, terus beloknya 90 derajat pas gitu. Terus kalau bergabung sama sungai lain itu siku-siku. Terus kalau yang trellis itu anak sungai itu pendek-pendek tapi ketemunya juga sudut siku-siku gitu. Oke, lanjut. Erosi sungai. Erosi dan endapan sungai itu dikendalikan oleh kecepatan aliran dan debit. Kecepatan aliran sungai dikendalikan oleh gradien sungai atau kemiringan, bentuk saluran, dan kekasaran saluran. Kecepatan maksimum di dekat pusat saluran. Terus banjir melibatkan peningkatan kecepatan dan debit atau volume air yang melewati titik tertentu di sungai dalam waktu tertentu. Kecepatan aliran sungai yang lebih tinggi mendorong erosi dan transportasi sedimen yang lebih kasar. Terus erosi partikel yang sangat kecil sulit terjadi karena gaya ikatan molekuler. Nah, jadi kecepatan aliran itu dikendalikan oleh kemiringan, terus dan dari kekasaran salurannya. Bisa dilihat kalau di gambar ini kecepatan maksimum di sungai ini itu pertama pas belok itu di ujungnya, terus masuk ke ujung yang ini, terus dia kayak lanjut, jadi dari luar ke tengah ke luarnya lagi. Itu menyebabkan ada kayak gini lah, ntar makin melebar lagi, ntar saya jelasin. Terus pada gambar ini jadi semakin besar sebuah batuan, jadi ini clay kan kecepatannya 0,1 itu udah bisa ke transportasi sedimennya, sedangkan yang sand atau pasir ini belum bisa. Jadi pas ya kira-kira lah 10 baru bisa ke transportasi.
Lanjut ada erosi sungai juga. Terus di gradien aliran adalah kemiringan lereng aliran sungai, biasanya diukur dalam feet per mile di Amerika Serikat dan dalam meter per kilometer di tempat lainnya, biasanya berkurang ke hilir. Terus bentuk saluran dan kekasaran, keduanya mengaruhi kecepatan aliran sungai akibat gesekan. Saluran yang lebih sempit dan dalam memungkinkan aliran yang lebih cepat. Saluran yang lebih halus memungkinkan aliran yang lebih ini ke double. Terus saluran yang lebih lebar dan dangkal mengurangi kecepatan aliran. Saluran yang lebih kasar mengurangi kecepatan aliran. Lah, mirip ya. Oke. Debit sungai itu adalah volume air yang mengalir melewati suatu titik dalam satu waktu. Nah, pada gambar ini bisa dilihat kalau lebih sempit sebuah sungai atau channel ya. Jadi itu kecepatannya tuh lebih cepat. Sedangkan di gambar yang B ini kan lebih lebar. Jadi kecepatannya itu seperti lebih kebagi rata, menyebabkan kecepatannya itu lebih pelan airnya. Dan yang ini karena batuannya itu lebih kasar ya, di bawah ini kan rusak-rusak, itu juga menghasilkan kecepatan yang lebih pelan begitu. Nah, lanjut ke kedua gambar ini, dimana yang di kiri itu menunjukkan ini loh, apa, kalau ada bebatuan nih, erosinya tuh ke samping-samping batuannya dan terus apa ya, mengalir. Terus yang B ini kalau ada longsor nih, ini longsor. Ini kan bikin sungainya menyempit. Ini tuh membuat sungainya mengalir lebih cepat di sini. Jadi turunnya lebih cepat. Terus yang C, ini ada bikin jembatan yang bikin sungainya jadi lebih sempit di bawah jembatannya ini. Itu juga bikin kecepatannya lebih cepat. Nah, fun fact untuk yang gambar A ini out of topic sedikit, tapi untuk kecepatan yang digambar A, di setiap belakang batuan ini yang nggak langsung kena air dari sumbernya, kecepatannya di sini tuh cenderung lebih pelan dari sampingnya gitu. Jadi biasa batu bisa terperangkap di sini yang massa jenisnya lumayan lebih berat. Nah, selama banjir, debit dan kecepatan aliran itu meningkat kan. Jadi biasanya kalau hujan lebat di daerah aliran sungai, debit banjir itu bisa mencapai 50 hingga 100 kali lipat dari aliran normal. Terus erosi dan transportasi sungai umumnya meningkat secara signifikan. Terus akibat kecepatan dan debit banjir. Jadi sungai pegunungan yang deras saat banjir kadang-kadang dapat menggerakkan bongkahan batu sebesar yang gini-gini nih, kan sebesar gede banget ya. Jadi kadang itu bisa digerakin kalau lagi hujan lebat. Lanjut, ada sungai membentuk lembah mereka sendiri, memperdalam dan memperlebarnya seiring waktu serta mengangkut sedimen. Erosi sungai terjadi melalui 3 mekanisme, itu aksi hidrolik, kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batu dan sedimen, pelarutan, itu pelarutan batu, misalnya kapur, abrasi, pengikisan saluran sungai oleh gesekan dan benturan beban sedimen, dan lubang-lubang erosi atau pothole ya, terbentuk di dasar sungai akibat aksi abrasif beban sedimen dalam sungai. Nah, jadi sungai itu bisa membentuk lembah yang mereka sendiri, terlihat dari gambar ini ya. Jadi kan ini ada fracture atau benturan, jadi bisa semakin lama mengikis batuannya pelan-pelan dan bikin lembahnya sendiri. Jadi ntar makin ke dalam dan ngangkut sedimennya ke
ke tempat lain. Terus untuk yang pelarutan itu misalnya kayak eh misalnya di bawahnya itu terbuat dari batu kapur, terus sungainya itu mengalir di atas batuan kapurnya itu, dan lama-lama batuan kapur itu bakal larut, terus sungai itu bakal lebih dalam ya, ke dalam ke bawah. Terus kalau abrasi itu ngikis ya ini ya. Nah ya, benar. Lanjut ada transportasi sedimen, di mana muatan sedimen yang diangkut oleh aliran sungai dapat dibagi menjadi tiga, yaitu muatan dasar atau bed load, muatan terlarut atau suspended load, dan muatan terlarut atau dissolved load. Jadi muatan dasar atau bed load itu adalah partikel besar atau berat yang bergerak di dasar aliran sungai. Itu ada dua, yaitu muatan traksi, yaitu partikel besar yang bergerak di sepanjang dasar aliran sungai dengan cara berguling, meluncur, atau menyeret. Terus ada muatan saltasi, itu partikel berukuran sedang, biasanya seukuran pasir, yang bergerak hilir dengan melompat-lompat. Kadang-kadang bersentuhan dengan dasar sungai dan kadang-kadang terlarut dalam air yang mengalir. Terus ada muatan terlarut atau suspended load, itu adalah sedimen yang cukup kecil atau ringan untuk tetap berada di atas dasar sungai oleh aliran turbulen dalam waktu yang tidak terbatas. Terus ada muatan terlarut atau dissolved load, itu ion terlarut yang dihasilkan oleh pelepasan kimia mineral yang larut di hulu. Nah, untuk di gambar ini, muatan traksi itu yang rolling dan sliding ini. Jadi lama-lama bakal bulat. Kalau yang rolling itu bakal cenderung, makanya kalau di sungai kadang ada batu yang bener-bener bulat perfect itu karena rolling. Ini sliding itu kayak meluncur. Terus yang saltasi ini yang lompat-lompat nih ke sini, bed load. Terus kalau muatan terlarut itu cenderung mengapung ya di sungainya. Terus kalau yang terlarut udah menjadi bagian dari sungai. Selanjutnya ada pengangkutan sedimen oleh sungai. Itu endapan sedimen secara sementara terendap di sepanjang aliran sungai berupa gundukan sedimen dan endapan dataran banjir atau floodplain. Terus gundukan sedimen atau bars itu gundukan sedimen biasanya pasir atau kerikil yang terendap di tengah atau di sepanjang tepi aliran sungai. Pada contoh gambar ini, barsnya itu ada di tengah ini, semua ini sama di samping-samping sini. Ya, coba saya gambarkan yang ini. Ya, ini semua, ini, ini. Ya. Nah, untuk gambar ini, bar itu bisa, ini kan bar ya, bar gambar A. Maksudnya dari gambar ini tuh bar itu bisa ditransportasi atau digeser dari sungainya oleh erosi sungai tersebut. Jadi misalnya ini kan ada bar, terus misalnya ada hujan lah. Hujannya tuh geser bar yang ini dengan air baru, terus hilang barnya. Terus karena setelah berapa lama sedimen yang dibawa oleh sungai baru ini atau air baru ini itu bakal taruh di sini ke bawah jadi bars yang baru. Terus sekarang ada endapan placer atau placer deposits, itu ditemukan di sungai-sungai di mana air yang mengalir secara mekanis mengkonsentrasikan sedimen berat. Terus sedimen berat ini terkonsentrasi di bagian sungai di mana kecepatan air cukup tinggi untuk membawa material yang lebih ringan tetapi tidak sedimen berat. Tempat-tempat tersebut meliputi gundukan sungai di bagian dalam kelekukan sungai, kolam terjun di bawah air terjun, dan cekungan di dasar sungai.
Jadi kalau misalnya ada aliran sungai ini kan kecepatan biasanya di luar. Nah, pressure depositnya itu bakal ada di tempat yang velocity-nya atau kecepatannya itu rendah dibandingkan yang di luar ini. Terus bakal ada yang di bawah seperti ini. Jadi kalau ada air terjun, dia nyangkut di bawah, nggak bisa naik. Sama ini juga. Kalau di cekungan, dia nyangkut. Oke, untuk ini apa? Selanjutnya ada sungai berjalin atau braided streams, di mana mengandung sedimen yang terendap dalam bentuk banyak gundukan di sekitarnya, di mana air mengalir melalui aliran-aliran kecil yang sangat rebuk. Nah, jadi ini kan mid-channel bar can divert a stream around it, widening the stream. Ini tuh bars-bars kecil di mana airnya itu mengalir ini sini. Terus ini di antara-antara yang ini. Jadi braided stream itu bisa melebarkan alirannya jadi seperti ini. Ini kan tadinya segini doang, jadi lebih lebar. Selanjutnya ada aliran sungai yang berliku-liku atau meandering streams. Jadi ini itu mengalir lebih cepat di bagian luar tikungan dan lebih lambat di bagian dalam, membentuk gundukan pasir di bagian dalam liku-liku sungai. Nah, bisa dilihat nih meander dalam sebuah sungai. Jadi karena kecepatannya itu lebih cepat di bagian luar, itu kayak terus lanjut kayak begini. Bikinnya kayak es gitu ya sungainya. Terus ini contoh sungai apa rumahan nih di sungai. Dulunya ini belum terlalu dalam nah karena ada beberapa waktu yang lewat dan meandernya tuh terus berjalan. Itu mengikis tanah yang lumayan banyak. Jadi bentar lagi nih bakal jatuh ini rumahnya ya. Eh, jadi kayak gini. Yang di luar ini kecepatannya cepet. Terus yang di dalam ini bikin point bars, yang di luar itu cut bank. Ini kayaknya cut bank ya harusnya. Hanya pada beberapa kesempatan, terutama selama banjir, sungai itu dapat membentuk pemotongan lengkungan atau meander cut off, yaitu alur baru yang lebih pendek melintasi leher sempit lekukan. Meander yang terputus menjadi danau oxbow berbentuk bulan sabit. Seiring waktu, danau oxbow dapat terisi dengan sedimen dan vegetasi. Nah, kan meander tadi sudah dibilang bisa bikin kayak es gitu ya. Nah, ada sebuah situasi di mana meandernya ini bakal ketemu, terus bakal kayak bolong lagi nih, jadi satu aliran nih. Nah, ini tuh neck cut off ya, meander cut off. Terus karena ada waktu lama ya, itu danau oxbow-nya terisi dengan sedimen dan vegetasi. Jadi ini jadinya terpisah. Yang dulunya jadi dari sungai Meander itu jadi terpisah jadi Oxbow Lake. Nah ini sungai sendiri lah. Hmm, nah ini contohnya in real life ini di mana nih? Di Valette, Montana. Oke, di Amerika juga. Oke, untuk dataran banjir atau floodplains itu adalah strip tanah yang luas yang terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi alur sungai. Endapan dataran banjir tertinggal saat air banjir melambat dan surut di akhir peristiwa banjir. Saluran utama atau main channel memiliki tebing yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan dataran banjir
yang dikenal sebagai tanggul alami. Pada gambar ini tuh sungai yang biasa, sedangkan yang ini tuh sungai yang meander. Ini kan ada point barsnya seperti yang tadi. Ini natural leavesnya, dan ini floodplainnya. Nah, sebagai contoh ini kan sungai nih, floodplainnya ini semua nih. Jadi misalnya kalau ada hujan, itu semua tuh keisi oleh air. Ya, terus ini yang di atas ini tuh natural levees, dan setelah sekian lama setelah banjirnya, floodplain ini bakal jadi back swamp. Saatnya sebagian besar sungai pada akhirnya mengalir ke laut atau danau besar. Sungai yang mengalir ke perairan tenang biasanya membentuk delta, yaitu endapan sedimen yang terakumulasi di muara atau mouth sungai ketika kecepatan aliran sungai itu berkurang. Jadi ada beberapa bentuk delta, di mana delta itu kan udah deket di hilir ya, atau mouth atau muara. Jadi kecepatannya itu ini udah mau masuk ke laut tuh. Jadi dia udah pelan banget, menyesuaikan dengan kecepatan laut yang diam lah. Pertamanya ada wave dominated delta di laut Mediterranean, di mana nih? Di Egypt, di Mesir ya. Terus ada tidal dominated delta kelihatannya seperti gini, saling terhubung ya. Ini di Bangladesh. Terus ada stream dominated delta. Terus ini delta di New Zealand. Ini kayak wave dominated ya kayaknya. Selanjutnya ada permukaan sebagian besar delta itu ditandai oleh distributaries. Terus yaitu alur kecil yang berubah-ubah yang membawa air menjauh dari alur utama sungai dan mendistribusikannya di permukaan delta. Oke, jadi ini distributaries-nya, itu alirannya. Jadi dia itu bawa air dari sungai ke bagian deltanya. Ini ke laut atau danau yang gede atau sungai besar. Danau sih ya. Hanya beberapa sungai, terutama di iklim yang kering, tidak mencapai laut atau badan air lainnya seperti danau. Jadi mereka itu membentuk fan alluvial daripada delta. Fan alluvial adalah tumpukan sedimen besar berbentuk kipas atau kerucut yang biasanya terbentuk di tempat kecepatan aliran sungai berkurang saat keluar dari lembah pegunungan yang sempit ke dataran datar. Nah, jadi karena iklimnya kering, airnya biasanya cenderung habis karena atau kenapa ya, habis lah ya, kering lah, lagi musim kering biasanya kan habis. Jadi sedimen-sedimen yang ke bawah itu bakal keluar seperti ini dan membentuk kayak kipas lah. Ini tumpukan sedimen. Ya. Ini di Death Valley, California. Selanjutnya ada banjir. Ketika tingkat air naik dan meluap melebihi tepi sungai, banjir itu bakal terjadi. Proses alami yang terjadi di semua sungai terus dijelaskan oleh interval kemunculan. Terus ada banjir 100 tahun itu rata-rata memiliki ukuran banjir terbesar dalam periode 100 tahun. Terus dapat menyebabkan kerusakan besar di daerah padat penduduk. Kecepatan tinggi dan volume air yang besar menyebabkan erosi banjir.
pelemahan aliran air saat banjir berakhir menyebabkan endapan banjir, atau biasanya partikel berukuran lumpur atau tanah liat terendapkan di dataran banjir. Jadi kalau ada hujan yang besar, itu bakal ada yang namanya banjir ya. Terutama di Indonesia kan sering banjir ya. Terus ada yang namanya juga banjir 100 tahun, itu banjir yang gede banget. Jadi di dalam periode 100 tahun itu ada satu banjir yang sangat besar. Hmm, apalagi ya? Hmm. Lanjut, ada banjir perkotaan sama banjir bandang. Jadi banjir perkotaan itu area beraspal dan saluran air hujan meningkatkan aliran permukaan dengan menghambat infiltrasi. Terus pengiriman air yang cepat ke sungai meningkatkan debit puncak dan mempercepat terjadinya banjir. Banjir bandang, banjir lokal tiba-tiba dengan volume besar dan durasi singkat, biasanya dipicu oleh badai petir yang hebat. Uh, ini apa? Kan karena di perkotaan area beraspal tuh apa sama alur drainase hujan itu meningkatkan jumlah dan laju aliran permukaan air. Jadi karena hal ini disebabkan oleh kemampuannya menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan pengiriman cepat aliran permukaan yang meningkat ke alur, itu menyebabkan tingkat air sungai itu naik selama badai. Jadi ada banjir perkotaan. Kan ada ya tadi apa namanya, yang pertama-tama infiltrasi ya. Nah, infiltrasi kan meresap ke tanah, sedangkan kalau di perkotaan banyaknya drainase itu membuat agar itu jadinya kayak nggak langsung ke tanah, tapi semakin numpuk loh itu di gotnya gitu. Jadi kayak naik aja itu airnya kalau semakin gede hujannya. Sini ada grafik, jadi semakin, oh ini kalau yang grafik biru itu runoff yang normal, jadi kan itu mengalir di permukaan yang normal, tapi karena ada urbanisasi runoffnya sekarang itu lebih besar, lebih banyak gitu. Oke, sekarang untuk pengendalian banjir itu ada bendungan hulu, yaitu dapat menahan air dan melepaskannya secara perlahan setelah badai. Terus ada tanggul buatan, yaitu artificial levees yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas saluran sungai. Terus itu apa, artificial levees itu berfungsi dengan baik hingga aliran sungai meluap melebihi tanggul buatan yang ditinggikan, menyebabkan banjir dan erosi yang sangat cepat. Terus perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana, termasuk pencegahan pembangunan di dalam dataran banjir 100 tahun, itu sangat efektif. Jadi untuk yang artificial levees itu berfungsi dengan baik kecuali sampai tahap dimana aliran sungai itu udah melebihi ketinggian natural leveesnya ini. Jadi misal ini kan leveesnya di sini, itu yang bagian tinggi di sebelah sebelah kanan kirinya sungai ini. Levees itu kan dirancang buat agar sungainya mengisi lebih banyak air. Nah, ketika artificial levees ini overflow atau udah habis penuh nih, terus udah meluber lah. Nah, itu udah bahaya tuh. Hal itu dapat menyebabkan banjir dan erosi yang sangat cepat. Jadi misal kalau di gambar ini kan perumahan ya. Ini perumahan juga. Nah, ini bakal jadi floodplain semua ini. Bakal keisi air, jadi banjir. Ini semua orang tenggelam. Bahaya. Kalau kalau ini apa?
sungainya itu udah overflow artificial levees ini. Dan untuk perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana, kita tuh harus mencegah membangun misalnya rumah atau bangunan yang penting di dataran banjir yang 100 tahun ini. Oke, lanjut. Ada pengembangan lembah sungai, itu pengikisan ke bawah atau down cutting. Proses pendalaman lembah akibat pengikisan dasar sungai. Lembah berbentuk V umumnya terbentuk dari pengikisan ke bawah yang dikombinasikan dengan pengikisan massa dan pengikisan permukaan. Sungai tidak dapat mengikis di bawah tingkat dasar atau base level. Di tingkat dasar dapat berupa permukaan laut, danau, atau dasar lembah tertutup, misalnya Death Valley, California. Dan kecepatan pengikisan dapat sangat cepat jika sungai berada jauh di atas tingkat dasar atau base level, misalnya Grand Canyon, Arizona. Nah, kalau berbentuk U seperti ini, down cutting, itu menunjukkan bahwa ini cuman erosi, gak ada pengikisan massa. Sementara kalau bentuknya V kayak terbuka kayak ini, itu berarti kombinasi dari sheet erosion sama mass wasting, pengikisan massa sama erosi atau pengikisan permukaan. Jadi misalnya ini kan U nih, ini aman nih, ini down cutting doang. Jadi ini cuman bekas erosi, jadi ini masih fresh ya, masih seger lah. Nah kalau ini beda cerita, ini kan kayak V. Coba saya gambarin deh, V, V, semua V. Oke. Jadi ini pasti ada pengikisan massa sama erosi. Nah untuk yang gambar ini base levelnya itu sama dengan sea level. Terus untuk yang ini, yang kayak di Death Valley, base levelnya itu tingkat dasarnya berupa permukaan laut, di bawahnya laut. Terus ini ada dam nih, ada bendungan. Sea levelnya itu bisa diatur dengan bendungan, jadi kayak bakal disejajarin dengan hasil streamnya itu bakal kemana, bisa digituin, bisa diatur lah. Oke, untuk video ini saya sekiankan dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.